Salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Firman Tuhan Jemaat Sion Penajam, edisi hari Selasa, 15 September tahun 2020. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru yang boleh kami nikmati. Kami akan menjalani kehidupan kami hari ini. Kami mohon tuntunan Tuhan lewat pembacaan firman-Mu, perenungan firman-Mu pagi hari ini, supaya kami diberikan tuntunan untuk dapat menikmati dan menjalani hidup ini dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati jemaat-Mu Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan penuh seksama dan melakukannya dengan penuh ketaatan dalam hidup ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pembacaan kita pagi hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-35. Ini merupakan bahan bacaan kita dari 3 pembacaan pada hari Minggu yang kemarin. Saudara-saudara, pembacaan ini berbicara tentang pengampunan dari Allah. Pengampunan itu diibaratkan seperti kerajaan surga. Orang yang punya hutang piutang antara raja dengan hamba dengan sesamanya. Sekalipun diberikan dengan cuma-cuma, tapi ada syaratnya, yaitu sampai sejauh mana si calon penerima pengampunan itu bersedia juga mengampuni sesamanya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kata mengampuni dalam bahasa Yunani itu disebut apiemi, artinya menyuruh pergi, membiarkan pergi, melepaskan, meninggalkan, atau juga menghapuskan. Nah, kata ini dalam Alkitab ditulis sebanyak 143 kali. Artinya, mengampuni itu adalah hal yang sangat-sangat penting yang harus kita lakukan. Kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama, kitab Imamat pasal 16, di situ dikatakan, kalau imam besar sudah meletakkan tangannya di atas kepala atau seekor binatang, kambing atau domba, dan mengakui dosa-dosa bangsanya, dosa-dosa umatnya yang berdosa, itu berarti ia telah memindahkan dosa-dosa mereka, dosa-dosa umat itu kepada binatang tersebut. Lalu sang imam membawa binatang tersebut ke padang gurun yang luas dan membiarkan binatang itu pergi. Nah, hal ini juga menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus menanggung dosa-dosa kita, dosa-dosa manusia, kemudian membawanya pergi. Ada perbedaan antara pengampunan manusia dengan pengampunan dari Allah. Jika Tuhan Yesus mengampuni, itu artinya ia menghapus segala kesalahan atau dosa-dosa kita. Karena hanya Tuhan yang dapat menghapus dosa atau kesalahan manusia. Sedangkan pengampunan manusia itu tidak menghapuskan kesalahan atau dosa-dosa kita. Tetapi pengampunan manusia itu membuka pintu untuk pemulihan persekutuan antara manusia dengan manusia, meruntuhkan tembok-tembok yang menjadi penghalang perdamaian. Jadi, pengampunan adalah syarat utama sebuah perdamaian. Tanpa mengampuni, maka kita tidak akan bisa berdamai dengan sesama kita. Lalu, mengapa kita harus mengampuni?
Karena pengampunan itu adalah suatu keharusan. Kita mengampuni karena itu suatu keharusan. Yesus sudah mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni sesama kita. Masa Yesus sudah mengampuni kita, kemudian kita tidak mengampuni sesama kita? Berarti kita sama seperti hamba yang diceritakan dalam pembacaan tadi itu. Yang berikutnya, mengapa kita harus mengampuni? Karena pengampunan itu adalah anugerah dari Allah. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Allah tidak mengampuni kita, maka kita tetap hidup terus dalam kegelapan, dalam dosa, berkanjang terus dalam dosa. Kita tidak akan bisa hidup lebih baik. Tapi karena Allah sudah mengampuni kita, memberikan anugerahnya kepada kita, maka kita bebas dari dosa-dosa kita. Kita menjadi lebih baik, lebih berarti di hadapan orang lain, bahkan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya maka kita juga harus bisa mengampuni sesama kita, memberikan anugerah yang dari Allah itu kepada sesama kita. Pengampunan dari Allah itu bisa hilang kalau kita yang sudah menerima pengampunan itu tetap menyimpan dendam dan tidak mau juga mengampuni sesama kita. Seperti hamba yang sudah diampuni dalam pembacaan Injil Matius ini. Diampuni tapi tidak mau mengampuni sesamanya. Akhirnya Allah berkata, panggilkan algojo, menangkap dia, kemudian menjebloskan dia ke dalam penjara. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini juga bisa melepaskan pengampunan itu dan membuka pintu hubungan yang baik kepada sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkannya Allah. Semoga kuasa Roh Kudus-Mu selalu mematrikan dalam hati dan pikiran kami selalu mengingatnya, merenungkannya dan melakukannya dengan penuh ketaatan dalam hidup ini. Berkati jemaat Tuhan supaya bertumbuh lewat pemberitaan firman-Mu. Berkati kehidupan mereka, pekerjaan dan rencana-rencana mereka, bahkan anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami berdoa, semoga sepanjang hari ini Tuhan menolong kami dalam tugas kami masing-masing. Dan kami terus berdoa, semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu, supaya kehidupan kami kembali normal seperti sedia kala. Ini doa syukur kami Tuhan, dengarkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian, sampai berjumpa. Salam sehat untuk kita semua. Amin.